Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhaliza dengan NIM 70200111908, di mana saya akan menjelaskan mengenai radiasi di lingkungan kerja. Jadi di mana radiasi itu merupakan energi yang dilepaskan baik dalam bentuk gelombang maupun dalam bentuk partikel. Adapun jenis radiasi, yang pertama radiasi pengion, di mana radiasi pengion itu merupakan radiasi yang apabila menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel yang bermuatan listrik atau yang disebut ion. Peristiwa terjadinya ion ini disebut ionisasi. Ion ini kemudian akan menimbulkan efek atau pengaruh bahan yang termasuk benda hidup. Radiasi pengion disebut juga radiasi atom ataupun radiasi nuklir. Dan yang kedua, radiasi non pengion, di mana radiasi non pengion ini bentuk radiasi dengan energi yang cukup mengeluarkan elektron, tetapi dia tidak cukup untuk membangkit ion atau radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Yang pertama yaitu yang dijelaskan dulu, yang pertama itu radiasi pengion, di mana sumber radiasi pengion yaitu ada partikel alfa, di mana ikatan dua proton dan dua neutron yang terikat erat. Yang kedua, partikel beta, yang dimana elektron yang sangat energik atau pistron, yang dimana partikel ini memiliki massa yang sama dan sebagian besar sifat elektronnya itu kecuali untuk muatannya. Yang ketiga, radiasi gamma, di mana radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti saat mengalami transisi dari keadaan energi yang lebih tinggi ke keadaan yang lebih rendah. Yang keempat, sinar X, di mana radiasi elektromagnetik dan karena itu identik dengan sinar gamma. Selanjutnya, sinar kosmik, di mana dan neutron, di mana neutron ini tidak dipancarkan sebagai akibat langsung dari peluruhan radioaktif alami. Mereka diproduksi selama reaksi nuklir. Selanjutnya ada radiasi pengion di tempat kerja, di mana dapat terjadi secara alami, misalnya dari peluruhan radioaktif zat radioaktif alami ini seperti gas radon dan produk peluruhannya, atau dihasilkan secara buatan seperti zat radioaktif buatan itu manusia atau pengoperasian peralatan listrik tertentu seperti sinar X yang memancarkan radiasi pengion. Sumber radiasi ionisasi dapat berupa alat-alat listrik berenergi tinggi, misalnya yang ada mesin X-ray ataupun mesin-mesin yang ada di tempat kerja tersebut. Selanjutnya, di mana bisa kita lihat yaitu route of entry, yang di mana itu rute masuknya, di mana yang pertama paparan eksternal berasal dari sumber-sumber yang terletak dari luar tubuh atau efek tergantung pada daya tembus radiasi. Yang kedua, paparan internal itu disebabkan oleh zat-zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh, terutama melalui inhalasi atau debu radioaktif, melalui penelanan air yang berkontaminasi, dan melalui penetrasi kulit seperti melalui luka-luka pada kasus kecelakaan. Adapun dampak dari radiasi pengion yaitu paparan radiasi pengion menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup, menyebabkan luka bakar radiasi, kerusakan sel, penyakit radiasi seperti kanker, dan menyebabkan tingkat kematian yang semakin tinggi di tempat kerja. Adapun alat ukur radiasi pengion yaitu deteksi partikel-partikel ionasi dengan tabung Geiger-Müller. Adapun jenis radiasi pengion
yang dimana maksudnya di sini nilai ambang batas dari radiasi pengion itu bisa dilihat dari 1 tahun, yaitu 50 angka. Yang kedua bisa dilihat dari lebih dari 5 tahun, yaitu ambang batasnya itu 20 msf per tahun. Selanjutnya, yang kedua itu radiasi non pengion. Bisa kita lihat bahwa radiasi elektromagnetik non pengion dibandingkan dengan radiasi pengion itu, di mana radiasi non pengion ini memiliki panjang gelombang yang lebih besar, frekuensi lebih kecil, dan energi foton yang lebih rendah ketika berinteraksi dengan jaringan tubuh. Dan meningkatnya perkembangan, pemanfaatan, dan penggunaan peralatan yang mengeluarkan energi radiasi non pengion itu seperti laser, oven, dan lain-lain. Di mana ada pun sumber non pengion. Yang pertama, gelombang radiofrekuensi dan gelombang mikro. Bisa kita lihat penjelasannya bahwa radiasi gelombang frekuensi radio dan gelombang mikro, terdapat radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombangnya itu 180 nanometer sampai 400 nanometer, di mana sumber radiasi gelombang frekuensi radio itu seperti handphone, radio, televisi, GPS, dan gelombang mikro itu seperti oven, yang dimana gelombang mikro ini membawa radiasi membawa radiasi ke benda itu, mengakibatkan adanya panas. Dan dampak dari radiasi gelombang frekuensi radio dan gelombang mikro itu mempengaruhi kesehatan, menyebabkan gangguan sistem saraf, reproduksi, depresi, sakit kepala, bahkan leukemia serta katarak. Adapun alat ukur gelombang frekuensi radio dan gelombang mikro yaitu medan elektromagnetik frekuensi tinggi meter, bisa kita lihat gambarnya, dan pengukur radiasi gelombang mikro. Selanjutnya, sumber non pengion yang kedua, sinar ultra ungu atau biasa dikenal ultraviolet, di mana radiasi oleh pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya itu 180 nanometer sampai 400, di mana sumber sinar ultra ungu atau ultraviolet ini dihasilkan dari benda-benda seperti lampu-lampu pijar, benda-benda pijar suhu tinggi, dan terdapat juga pada sinar matahari. Dan dampak dari sinar ultra ungu itu seperti mengakibatkan konjungtivitas fotoelektrik pada kulit, dapat mengakibatkan eritema yang seperti bercat merah yang abnormal pada kulit. Dan selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur yaitu direct reading instrumen yang disebut radiometer sinar ultra ungu. Selanjutnya, sinar inframerah, di mana sinar inframerah terletak pada rentang gelombang 770 sampai 1 mm, yang dia terbagi atas 770 nanometer sampai 1,4, IRB-nya 1,4 sampai 3, dan IRC, di mana sumber alamiah radiasi sinar inframerah ini dari matahari, sedangkan sumber buatan manusia antara lain itu seperti seperti laser, kamera CCTV, dan lain-lain. Adapun benda-benda pijar sama tadi seperti kayak alat-alat kesehatan, teleskop, dan lain-lain, di mana sinar ini menyebabkan katarak pada
pada lensa mata. Alat untuk mengukur sinar inframerah ini merupakan spektroskop cahaya. Itu memakai alat tersebut untuk mengukur sinar inframerah ini. Adapun selanjutnya yaitu sinar laser, di mana emisi energi tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan seperti lempeng baja, pelapisan alat-alat optis, pembuatan mesin-mesin mikro, di mana pemaparan sinar laser ini dapat mengakibatkan kerusakan retina dan kelainan kulit. Itu semua merupakan penjelasan sumber-sumber non-pengion. Ya, yang paling penting pengendalian radiasi. Sebelum para pekerja terkena radiasi tersebut, maka kita sebagai ahli kesehatan adanya pencegahan atau pengendalian radiasi. Yang pertama, mengurangi lamanya paparan atau waktu, atau adanya pengukuran shift kerja di suatu tempat kerja tersebut. Yang kedua, adanya jarak yang sejauh mungkin antara pekerja dan sumber radiasi. Dan yang ketiga, membentengi sumber dengan bahaya yang dapat menyerap radiasi. Membentengi sumber dengan bahan ini yang dapat menyerap radiasi, atau biasa kita kenal sebagai barrier, untuk adanya pembatas antara sumber radiasi dengan para pekerja untuk mengurangi tingkat radiasi tersebut. Dan yang paling penting pula, para pekerja harus memakai alat pelindung diri. Yaitu tadi penjelasan dari saya mengenai radiasi di lingkungan kerja. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.